Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi diskusi tentang hukum. Walaupun kita ngalor ngidul bicara tentang hukum atau kebijakan, karena ini adalah ranah kajian kita. Ya. Kita tidak akan lepas dari persoalan kebijakan, bagaimana mengelola pemerintah, bagaimana menjalankan, bagaimana aturannya dan sebagainya. Tetapi di mata kuliah ini kita hanya menyampaikan pemahaman dasar tentang hukum atau istilahnya pengantar ilmu hukum. Di minggu kemarin atau 2 minggu sebelumnya kita bahas tentang pengertian tentang hukum. Jadi hakikatnya hukum seperti apa, fungsi dan hukumnya seperti apa dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah sampai pembahasan tentang sumber hukum. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di perkenalan sudah saya sampaikan bahwa hukum dalam hidup ini ada 2. Jadi sumber hukum itu bisa dari Tuhan, bisa dari manusia. Kalau hukum dari Tuhan mutlak, kita nggak punya kewenangan apapun kecuali menjalankan. Nek ngenyang, yo terserah. Urusan Gusti Allah dewi gitu. Mungkin suatu contoh hukum Tuhan, waktu ini sholat, menurut hukum Tuhan, sholat itu bisa dilaksanakan di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu. Sampeyan milih ndi? Sing luwih apik kuwi ya di awal waktu rek. Luwih repot Pak, garap LPG rumah ya Pak. Jam 1 ae. Tapi itu kan urusannya tuh. Hukum itu tidak bisa hukum Tuhan, misalnya hukum terkait dengan halal, haram, makruh, sunnah, itu hukum Tuhan. Mungkin pemahaman penafsiran tentang hukum itu bisa juga tergantung pada situasi ruang. Zaman Rasulullah hukum makruh itu mengalai hukum haram, hukum wajib. Padahal hukumnya makruh itu harus ditingkatno pemberlakuannya penafsiran koyo-koyo wajib. Padahal nek makruh ditinggalkan itu akan mendapatkan, dijalankan juga nggak apa-apa. Tapi dia memilih untuk meninggalkan, dihukum. Kalau sekarang terus balik Pak Komestine, itu kalau hukum Tuhan seperti itu. Nah, hukum Tuhan itu kalau di pemahaman kita, agama kita, aliran kita, ada beberapa penafsiran. Kalau hukum itu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sebagainya, kan ada ijma, ada qiyas, gitu kan? Artinya itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ada penyesuaian. Jadi harus ada ijma-nya. Siapa yang harus menentukan? Ya para ulama, para mereka yang menguasai tentang Al-Quran dan hadis. Dan mereka paham itu, ya, ahli tafsir Al-Quran juga. Makanya tafsir itu macam-macam. Kalau di kita mungkin kalau kita terbiasa di ilmuwan Nahdlatul Ulama misalnya, yo ono ijma, ono qiyas, ono usul fikih kan, akhirnya muncul usul fikih. Kebijaksanaan dari para mosok zamane Kanjeng Nabi kan Android. Nek saiki gawe Android haram berarti. Nah, ya apa nek niku? Zamane Kanjeng Nabi wong zakat iku ambek kurma. Apa nek zakat kudu mesti ambek kurma? Kalau di Indonesia makanan pokoknya apa? Nah, berarti zakatnya pakai beras. Apa sah Pak? Kak podo mek Kanjeng Nabi. Ya bingung kan? Nah, akhirnya kan ada ijma. Ijma apa? Berarti pemikiran, kebijaksanaan, keputusan para ulama. Jadi kalau ngomong hakikat zakat itu harus mengeluarkan makanan pokok atau yang diutamakan di daerah itu, ya itulah harus dibuat. Makanya wong nek sedekah memberi sesuatu ojo karen-karen rek. Misalnya kamu ngasih baju Reza ya ojo didekokno. Saya aku tuku kaos ini kecilian gawen ya. Ya ojo. Nek nian tukono mung ngasih ya belilah ya. Artinya hakikat untuk memberikan hukum zakat itu kebutuhan pokok. Oh berarti nek kebutuhan pokok, makanan pokok orang Arab itu kurma, waktu itu ya berarti menggunakan kurma. Kalau di Indonesia beras. Oh, kenapa beras? Wong Mbak Indah iki lho Pak, masih esuk sarapan mie gorengan,
Guru makan nasi, guru sarapan Pak. Nggak makan nasi berarti belum makan. Berarti beras nasi itu menjadi makanan Pokok. maka itu yang digunakan sebagai dasar hukum yang diterapkan di negara itu neng umum hukum penafsiran tadi sekarang itu ya kelah dong. Ada sumber hukum yang dari manusia, berarti sumbernya dari mana? Ya dari kaidah norma agama, norma adat, susilaan. Itu bersumber dari itu berdasarkan kebiasaan, adat kebudayaan masyarakat. Di sampean itu biasanya itu kegiatan atau kebiasaan itu kan menjadi perbuatannya tidak sengaja, tapi kalau dilakukan berkali-kali menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah peraturan, sebuah menjadi karakter, itu menjadi aturan akhirnya. Jadi misalnya di kampung, iya ya, nek anu cocoknya ngene ya, nek ono acara nih gimana maghrib ae. Awal pisan pindah kok gak enak, ketika tempat kan kok enak, wis nek udah ditetapne acara kita sepakati habis maghrib. Itu bisa menjadi ada kebiasaan itu menjadi dan kebiasaan itu tentunya dipengaruhi oleh hukum adat, silaan, pantas gak pantas, baik buruk, itu menjadi itu hukum manusia. Itu wajib, itu bukan wajib, tidak haram untuk dirubah. Wong agama emang kok helah ngomong, artinya tidak merubah hukum dasar, tetapi pemberlakuannya bisa menyesuaikan dengan tingkat keimanan, tapi nek hukum adat nek gak cocok wis apa. Iku lak biyen sih Mbak, ya nek saiki. Misale kok desane Mbak Indah, dulu itu setiap tahun harus ada rumah desa. Kudu mbeleh sesuatu sajene kepala kerbau misalnya. Saiki ndelok kebo angel Pak diganti wedhus gak oleh tahu. Atau diganti kepala sapi. Padahal hakikatnya bukan sapinya, mungkin seukuran atau senilai kerbau atau senilai mosok rek ruwatan sak desa nggih mlepete yo gak cukup dipano piro kan ngono. Itu kalau kita jabarkan secara logika saya juga seperti itu. Mungkin ukurannya yo mleh sapi lah rek wong kancan desa kok mlepet. Artinya kalau nilai gizinya, nilai anunya itu wong desa kok yo nek dusun RT ngono ya, sak RT mlepete wajar. Lah liwetan mlepete nentok wajar. Tapi nek misale RT ini Mbak Indah kulo liwetan mleh kebo mbok yo apa virale. Bu, mungkin itu sehingga diistilahkan ketika ruah desa ngelawan di desa yo paling enggak nilai saran sebesar itu. Jadi oleh berarti Pak yo kak udah sih kebun apa berarti misalnya nek ruah desa menegati wis gak boleh kebun, tapi diharapkan setiap rumah mengeluarkan ambeng atau asahan ke desa. Iku nilainya digabung berarti ada 1000 tumpeng. Bayang 1000 tumpeng mek satu kebo piro-piro. Katakanlah satu tumpeng itu nilainya 300.000, kalau ada 1000 berapa? 1000 kok 300 juta ya. Kebo piro 30 juta. Atau mungkin sekarang berbeda, kekuatan desa dikemas. Saya wis gak sama. Oke lah banjaane ngono gak apa-apa, dikemas. Desa bening berselawat. Undang. Hari pertama kita adakan kunjungan ke sesepuh. Bunden-bunden cara-cara. Hari kedua karnaval son. Hari ketiga kebiar sholawat. Wah, cakep. Bukti ini gak medali ngono ya saiki.
banyak desa kan seperti itu ya. Sebenarnya Februari nanti acara ruah desa, tapi kegiatannya begini. Hotmil Quran, semua musola seluruh desa. Ruah desa. Mari ngono maleme memang kendurenan barian nang ini desa. Barian nang ini desa. Ngerti ya baritan saya? Tahu Pak yang kayak 17 Agustus itu kan? Ya. Itu hukum ada. Iya sama. Harian kan namanya ya. Itu sumber hukum yang ada itu berarti hukum ada, hukum dasar. Jadi sumber hukum itu ada dua, ada manusia, ada hukum. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah sumber hukum formal. Berarti sudah melampaui hukum agama, melampaui hukum adat, hukum sosial. Kalau sumber hukum formal atau kaidah hukum, mungkin di minggu kemarin sudah saya sampaikan. Yang namanya kaidah hukum itu adalah sumber hukum yang ditetapkan oleh institusi. Berarti ono lembaga, ono organisasi, ada yang menetapkan. Jadi ono catatan. Sopo iki sing tanda tangan peraturan? Nek desa per desa ya kepala desa. Jadi kalau hukum begitu. Terus isinya adalah perintah, larangan, himbauan dan sebagainya. Yang ketiga, sifatnya memaksa. Jadi nek wis dadi peraturan menjadi hukum, siapapun harus melaksanakan. Pak kepala desa, Pak Kiai, Pak Tokoh, anak-anak harus melaksanakan. Perkara nanti melanggar urusan nanti. Yang keempat, ciri sebuah hukum itu ada sanksi. Kalau itu sifatnya pidana ya dipenjara. Kalau perdata berarti didenda. Itu pengertian kaidah hukum atau hukum. Yang kita bicarakan sekarang itu tidak bicara tentang itu, cuma pemahaman hukum seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang sumber hukum, berarti hukum formal itu sumbernya dari mana? Nomenklaturnya dari mana? Dasarnya dari mana? Jadi isi hukum itu bisa diartikan kalau Utrecht mengatakan bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan atau perintah-perintah larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu nek Utrecht. Nah kalau CCT Semorangkir, hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi dan jika salah akan dikenai sanksi. Itu pemahaman. Pengertian daripada sumber hukum berarti segala yang menimbulkan aturan mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, berarti ini kalau dari proses terjadinya hukum, tapi kalau sudah ada hukum, berarti segala sesuatu sing garai nek awakmu nglanggar ono sanksi, ono unine, ada pasalnya, ada peraturan apa misalnya. Apapun bisa. Jadi misalnya kalau perkuliahan, pendidikan, berarti ini yang digunakan adalah akibat hukum maksanya apa? Undang-undang pendidikan, undang-undang perguruan tinggi, undang-undang peraturan kurikulum, peraturan pendidikan. Jika Anda melanggar, maka Anda salah. Anda bisa kena sanksi. Jadi itu pengertian. Sumber hukum pada hakikatnya itu adalah diartikan sebagai tempat menemukan hukum. Artinya bahwa karena yang menjadi sumber itu hukum adalah merupakan suatu kesatuan yang mempunyai kekuatan mengikat. Artinya, kenapa Anda menjalankan ini? Kenapa Anda ketika mengendarai kendaraan bermotor Anda harus pakai helm? Misal, contoh. Pak, kan undang-undang lalu lintas tahun sekian-sekian mengatur setiap kendaraan bermotor yang melintasi jalan raya, artinya jalan besar,
Sajane gak jalan besar, kok kampung sajane ya kudune tapi umumnya yang dibuat itu, yang diterapkan di lapangan itu jalan besar, jalan umum. Harapannya apa? Ketika undang-undang pemakaian helm itu tujuannya adalah keselamatan pengguna kendaraan bermotor jika terjadi kecelakaan. Itu hakikatnya. Tapi nek ngomong aturan, nek sampean gak gawe, ono razia, ono polisi ketilang. Nah, dasarnya apa polisi nilang, Pak? Ya, karena ada undang-undang lalu lintas itu. Makanya surat tilang muni, Anda tidak menggunakan helm standar, langgar pasal sekian-sekian. Anda tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi. Ada pasalnya. Itu namanya tempat menemukan. Pak, ono nggak aturannya nih ketika kita mencicil ini terus aku ikut dituntut bisa kan ya Pak? Bisa. Apa Pak pasalnya? Perbuatan tidak menyenangkan. Hukum apa Pak? Hukum pidana, hukum pasal piro kayak gitu. Hukum. Yang kedua, tempat menggali hukum. Ini artinya bahwa karena menjadi sumber hukum, maka belum tentu merupakan suatu ketentuan yang punya kekuatan hukum. Jadi ini kadang pasal-pasal karet ya, mengada-ngada. Ya ono pasalnya, cuma apa sih? Di waktu dicicilin ngene atik dilaporno gitu apa. Aku nak lho takuken yo. Sepurane lah. Ya ada kasus-kasus yang barangkali itu bisa dipermasalahkan. Ya koyo blog TV ngono. Perkara ijazah, ijazah gak kacamata kok. Enggak sesuai. Nah, itu banyak kasus-kasus. Menurut kita mungkin kalah. Tapi bagi mereka-mereka yang punya pengaruh besar, punya efek ekonomi besar, punya pengaruh politik besar, bisa dipermasalahkan. Bisa dijadikan untuk menekan pressure, grup pressure sebuah kekuatan. Misalnya membunuh karakter Reza. Di opo Reza sekarang ini minder. Nah, bisa di framing, bisa ditekan satu. Misalnya Anda konsisten dengan itu. Anda sini siapa? Kok bisa duduk di sini? Usaha mahasiswa jenengan Pak. Buktinya apa? Ini ngomong hukum. Usaha tercatat Pak. Gimana? Belum saya ada. Buktinya mana? Ini loh Pak, saya punya kartu mahasiswa yang menerangkan bahwa saya mahasiswa Universitas Selamat Jabait Prodi Pemerintahan dengan NIM 525K060001. Tak bisa. Ini ngomong hukum. Yo mesti ini oleh. Belum takut no. Anda mesti ini dapat asuransi, dapat KTM. Biasanya KTM itu melekat. Hah? Semua. Hah? Maksudnya namanya mahasiswa kowe dibanding waktu PKKM ya. Karo, jam saya dulu itu ketika saya kemahasiswaan, semua mahasiswa ada asuransi. Dari dulu itu asuransi Jiwasraya, asuransi Opom. Jadi selama Anda kuliah, Anda dapat asuransi. Ya aja sampai terjadi ya. Tapi nek terjadi ya harus walau. Karena dulu saya ngurus itu. Ada yang dari Ngoro itu, dia di rumah itu dia guru TPV. Ngoro itu kan ya jalan besar, dewe kayak lemah ngeterno ngaji nang ini TPV ini. Ditabrak motor meninggal. Nah, akhirnya ya santunan itu bisa diklaim kan. Terus yang di mana? Prambon, di Jombang itu waktu itu yang menjabat saya, tadi saya mengangkat. Dapat pira waktu itu? Dapat 23 juta kalau nggak salah. Kalau yang Jombang itu tapi nek kecelakaan biasa bisa disebut.
Sekarang masih event aja bisa di BPJS misalnya sekarang. Jadi kalau ada misalnya ada kegiatan KKN itu bayar sekali. Kalau nggak masalahnya iurannya berapa ya? 17.600 atau berapa. Jadi selama Anda KKN itu ketika terjadi kecelakaan jadi apa dapat diklaimkan di BPJS. Di cover oleh BPJS. Nah itu berarti penemuan hukum, menggali hukum, mengikat ya bisa kekuatan hukum. Ada ikatan. Itu tempat menggali. Kemudian ada juga sumber hukum, sumber pengenalan, pengenal, keber, yang bahan-bahannya dapat digunakan untuk menemukan hukum atau merupakan tempat di mana perundang-undangan itu dijalankan. Misalnya di luar negeri, dalam negeri, di mana saja, di mana hukum itu. Misalnya kalau Anda masuk ke wilayah Bali misalnya, ya Anda ikut peraturan daerah Bali. Misalnya kono diterapkan peraturan opo, yo manuter ya. Di mana bumi kamu pijak, di situ langit kamu junjung. Di mana tempat kamu berada, disitulah aturan yang kamu harus ikuti. Dan awalmu galak aturannya, yo masalah. Coba orang Mbak Indah, orang melebu, pedai kok parkir kembali nih gitu misalnya. Indah ya. Yo Mbak Indah yang guyang-guyut dok ya. Ini apa sih saya ngono sih? Mbak iku lho sepeda nyelang, aku kan wedi ilang nek ilang. Sing bapake Mbak Indah sing bingung. Sel kancamu gak diaturan tapi ya sel. Lho piye to, Pak? Yo masih sepeda masih nyelang yo gak didelek umure, didelek garasi kono. Artinya di setiap rumah, setiap lokasi, setiap daerah bisa juga peraturannya pemberlakuannya bisa juga di daerah itu berlaku, di daerah yang lain mungkin nek sepedamu sela digeleng kok merezang itu gak masalah karena gak ada garansi nih, biasanya sepeda ini digeleng uang tamu misalnya masalah, ada seperti itu. Penemuan sumber hukum bisa juga seperti itu. Jadi bisa juga peraturan itu berlaku di negara ini, belum tentu berlaku di negara kita. Ada yang aturan internasional bisa berlaku di negara kita, bisa juga berlaku di negara lain. Itu biasanya. Bisa juga sumber asal atau well grounds, yaitu badan legislasi atau presiden. Artinya sumber hukum itu keluar dari institusi mana. Kalau hierarki peraturan kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar, berarti levelnya pemerintah pusat, berarti MPR, DPR tanahnya yang mengatur. Kalau peraturan presiden, berarti peraturan itu muncul dari presiden. Nek ngomong presiden berarti berlaku nasional. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, semua harus menerapkan. Nah, nek peraturan itu muncul dari kementerian, berlakunya di lingkungan kementerian urusannya. Kalau urusan kesehatan ya berlaku di lingkungan kesehatan itu. Urusan pernikahan ya kalau hubungan kesehatan nggak berlaku kayak ya. Jadi berdasarkan asalnya. Asal itu maksudnya siapa yang memutuskan. Jadi sumber hukum itu bisa juga bagi pengenal, bisa juga dari tempat menggalinya, bisa juga menemukan dari hukum. Itu sumber-sumber hukum. Nah, macam-macam sumber hukum, antara lain sumber hukum itu bisa secara material, bisa sumber hukum secara formil. Sumber hukum material itu berarti keyakinan perasaan hukum individu yang berpendapat umum menentukan isi atau materi dari isi hukum. Jadi material itu apa ya? Jadi malah ngomong kebiasaan, ngomong tapi sumber itu dari hati nurani, dari perasaan kita, dari kesiapan kita. Jadi individu per individu, dari daerah ke daerah. Biasanya isinya hukum itu bersumber dari nilai-nilai agama, nilai kesusilaan, nilai
kehendak Tuhan dan sebagainya. Misalnya ketika yang tonjolan tadi di rumahnya Mbak Indah, berarti yang diaturan di kuno ya rumah Mbak Indah, berarti apa Mbak Indah? Di Mbak Indah kata, oh ya jadi lagi kuno sel, kono lu. Berarti kan hukum itu bersumber materialnya adalah sudah disediakan sono tempat-tempat. Kenapa itu berlaku? Bisa juga hukum adat, bisa juga kebiasaan individu, kebiasaan adat di situ. Itu materialnya. Material itu bisa dari perilaku. Wah, ini gak kayak aturan. Wis pokoknya besok kalau nggak jaminan nggak jadi. Saya juga muncul. Sehingga Utrecht mengatakan material daripada hukum, sumber hukum itu merupakan perasaan hukum atau bisa juga keyakinan hukum atau bisa juga opini publik, pendapat masyarakat yang menjadi faktor daripada isi hukum. Mungkin adik-adik sering menemui undang-undang itu, yo bisa kalau tetap moro-moro undang-undang ini. Nah, kebanyakan dari kita mau memahami hukum, mau mengerti hukum itu ketika nek wis ana masalah baru ndolek referensi ini. Aku wis salah apa? Undang-undang apa kalau. Jadi itu bisa juga menjadikan materi, dijadikan dasar hukum. Misalnya kok sering terjadi pencurian celana dalam di wilayah kita ya? Di kota sering. Iya, ditangkap dan ketemu sama cowok. Akhirnya masyarakat membuat peraturan, atau desa membuat peraturan, atau negara membuat. Yang umum di sekolah khusus ya, yang umum itu biasanya sekarang desa-desa itu baik di kota maupun desa membuat aturan tentang pengamen, pengemis. Nah, itu kan. Nah, itu kenapa kok muncul itu? Karena sering terjadi atau mungkin keluhan masyarakat apa sehingga ketertiban, stabilitas sehingga menjadi itu contoh-contoh. Itu hal-hal yang kecil. Kalau hal-hal yang besar bisa juga pengalaman belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Wah, iki nek pilihan presiden, pemilihan tertutup, kenaan DPR kan. Wis sekali ganti sing milih presiden masyarakat. Cek elok ngrasakno kabeh. Karena pesta demokrasi. Ikut tahu, ikut milih, ikut bertanggung jawab terhadap pimpin. Lah apa kalau milih kok memilih sampean kok ya itu kali Mbak Indah salah ya aku gak seneng arek iku kok sampe jodoh sampe iku ya mulai bukan anak baik ikut orang tua jadi nek ana arek jahat ngono iku ya aku kan iso nyalano areke sing nyalano sampean bilang sampe iku tapi nek sampean milih dhewe Bu, Bah, kula gak ada pacar. Setunggal lari Mojosari, kali lari Supo, 3 lari Ndawa. Jenenge sepundi. Lho kok akeh ngono Mbak Indah? Nggih, Bang. Situ lari teknik, situ lari famis. Saya nanya, oh iya gak apa-apa Bu. Saya jangan rene sih. Ojo bareng ya. Itu bareng dong seret. Di sini loh Mbak Indah. Duk ya. Rumah tangga meniku sami sing lakoni. Ono enak gak enak ya sampai sing lakoni. Walaupun aku itu wong tuamu, walaupun aku gak tegon awakmu gak uripmu gak enak. Aku siap bantu apapun ketika memang kamu membutuhkan. Tetapi hidup tak selamanya ada saya. Rumah tangga ini nanti kamu yang punya, maka kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu memang punya pilihan macam-macam, sesuaikan dengan hati nurani. Yang ngomong pas membeli. Kalau saya berpengalaman, wilayah tidak menentukan. Di mana bumi saya kira sama.
omane nek padha Mojokertone wong arek Mojosari ae lho. Paling lah montore mlaku gondang nang Mojosari ber ngono. Cara ke Grab kowe 15.000 dodok ya. Bare nang Ndawar wae gak cukup, Pak. Ngegrepal nang Mojosari teko gondang nang Ndawar paling gak 100.000, Pak. Tapi dene kok anu sensasinya beda, Pak. Malah apa Ndawar ku ngliwati kota, ngliwati sungai. Pilihan. Nah, itu berarti pemahaman tentang materi hukum itu bisa muncul kebijakan. Akhirnya itu bangun memberikan sebuah paturan, patokan, pedoman yang wis penting siji arek lanang. Ya mesti lah bahwa loro aku boleh, loro profesi. Wis mari terserah sampean. Sampeyan milih Mojosari oke, Puri oke, Ndawar oke. Wah, itu contoh yang sangat sederhana. Beda lagi kalau kita ngomong negara. Negara kita jelas punya dinamika kehidupan, negara juga sangat dinamis. Ngomong sistem pemerintahan nggak dijajali apa. Federal, masih peraturan pendidikan juga seperti itu. Sampai sekolah itu, kurikulum macam biro, ganti ping biro ya. Masa aku SMA nggih kurikulum CBSA, baru SMP kurikulum KTSP, baru mau kuliah kurikulumnya OBE, kok gak kurikulum MBKM, yo dulu dong. Terus kenapa ganti-ganti kurikulum? Ya karena belajar dari pengalaman perjalanan dari itu, sehingga muncullah opini publik, keyakinan, kenyataan, hasil outputnya, sehingga itu dengan dasar. Kenapa kok sekarang sistem presidensial kok Prabowo juga kepala negara, kepala pemerintahan? Sajane kan gak tepat kalau itu diterapkan menjadi sistem pemerintahan presidensi. Seharusnya berarti gabungan itu menjadi kesepakatan. Itu sumber hukum materi. Jadi kalau kita bicara materi berarti sumbernya adalah dari manapun, baik dari kebijakan agama, bisa dari adat. Contohnya apa? Ya memang contohnya. Nek wong prinsip agama berarti agama itu nomor siji. Berarti semua tindakan yang kamu lakukan itu berdasarkan hukum agama dulu. Kamu jadikan patokan. Berarti ngomong ilok ka ilok, dosa ka dosa itu disikno. Perkara pantes gak pantes engko sik. Iki pantes ta gak engko sik. Wong iki gak dilarang kok karo agama. Jadi gak apa-apa, gak apa-apa. Terus pantes gak di wilayahmu? Cocok gak? Masalah gak di wilayahmu? Ya masalah aja nih. Ya, berarti terus kebiasaan gitu, ya masyarakat kok seneng tambah ini, seneng ya seneng. Berarti menurut kondisi mungkin tidak mungkin, tetapi masyarakat jadi ya seneng. Contohnya apa saiki? Karnaval Sonborek. Ya. Menurut agama kan tidak masalah, hukum negara juga tidak masalah, tapi hukum adat bisa juga tidak boleh. Alah apa? Lah ya apa Pak nek Sonborek kok kabeh melok joget ya Pak. Lah gandengane nek joget wong niku Pak, ono mabuk apa cek izin Pak ngono. Lah sing lha apa mbak nek melok lah gak melok joget malah nek gak melok gedendo 50.000. Kalau nggak ikut karnaval, lah, kedenda 50.000 atau dikucilkan di lingkungan. Oh, itu nak just sportif rukun. Yang kedua, macam-macam sumber hukum itu bisa sumber hukum formal. Ini adalah bentuk kenyataan, oleh karenanya dapat menemukan hukum yang berlaku dapat diartikan sebagai sumber hukum yang bersangkutan paut dengan masalah prosedur dan pembentukan.
sumber hukum itu wis ono. Iku kan peraturan pusat. Peraturan daerah ini, peraturan desa ini. Ya nek go pusat ngomongin nasional, lagi ngomongin go godang. Ngomongin go ngene apa do. Berarti kudu ono peraturan di daerah di bawahnya. Tapi tidak keluar dari undang-undangnya. Itu sebagai sumber hukum dalam arti material itu bisa juga faktor-faktor yang menentukan isi hukum atau faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum itu adalah struktur ekonomi, kebutuhan masyarakat, kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan perusahaan dan perkembangan kerja. Misalnya kok Menteri Keuangan misalnya kok sampai ini sih kok ono efisiensi, ono peningkatan target 8%. Itu berarti harus ada kebijakan, harus ada aturan. Itu materi ini. Ono masalah, berarti gak tatanya. Tapi kita harus menargetkan tahun ini pendapatan kita perekonomian masyarakat harus bergerak. Cara ini ada kebijakan-kebijakan ini. Kemudian yang kedua ada kebiasaan adat istiadat yang telah berlaku atau membaku masyarakat telah berkembang di tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap, aturan-aturan adat yang ditetapkan menjadi aturan hukum. Misalnya di Aceh, bahwa warga negara di daerah Aceh harus nuansanya Muslim, harus ada pakai hijab, tutup pakaiannya nggak boleh. Maka ada aturannya, hukumnya ada sampai petugasnya. Kalau di Bali kan ada pecalang, ada penegak hukum adat. Dan itu sah, ada hukum formal. Nah, ketika itu maka dia dijadikan material hukum di daerahnya. Kemudian ada hukum yang berlaku, ada tumbuh kembangnya masyarakat mengalami perubahan menurut kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Jadi hukum itu bisa berubah. Kalau tadi ngomong saya contohkan kurikulum, iki mari kurikulum KKNI nang MBKM. Jadi kurikulumnya KKNI MBKM. Mari ngomong MBKM ganti MBKM OB. Tapi mari merdeka kudu apa hasilnya, efek atau impactnya, outputnya apa. Ganti saiki 2022-2023 kurikulumnya menjadi OB. Itu berarti menurut berdasarkan pengalaman perkembangan berlakunya seperti itu. Sehingga hukum itu bisa dibuat lagi, ditetapkan. Di ono perubahan undang-undang nomor sekian tentang ini, berubah tentang ini menjadi ada tata hukum negara lain. Bisa juga kalau saiki di Arab Saudi umroh itu bisa dilaksanakan secara mandiri. Padahal di negara kita sebelumnya tidak ada, nggak boleh. Harus dikoordinasi, harus ada KPIH atau apa, kelompok-kelompok. Nanti gak budal dewi-dewi. Karena di Mekah diperbolehkan umroh secara mandiri, maka di Indonesia secara otomatis membuat kebijakan umroh bisa dilaksanakan secara mandiri. Itu bisa juga menjadi sumber hukum atau juga karena kebijakan internasional, kawasan bebas, zona bebas Asia Tenggara misalnya. Nanti di Asia Tenggara berarti sampai dodol nang Malaysia, dodol nang Singapura bebas, nggak ada aturan bea cukai. Standarnya standar Asia Tenggara. Berarti itu menjadi aturan. Kemudian bisa juga keyakinan tentang agama dan kesusilaan, ini juga bisa menjadi dasar. Jadi misalnya negara itu negara Islam, Iran, Irak, bisa juga kebijakannya dasar hukumnya dari, atau bisa juga hasil penelitian. Hasil penelitian itu bisa juga menjadi sumber hukum.
wong kene iku kebiasaan ini Mas. Kilo data menunjukkan bahwa nek ngene sampean gawe sesuai. Misalnya MBG. Lah mosok wong gondang sampean pakani iwak apa jenenge tempe tahu wis biasa ae. Wong gondang mesti ini karena dia nggak punya pantai, nggak punya tambak ya panganane iwak-iwak. Apa ya ikan tongkol, ikan jas, pokoknya jenis-jenis. Misalnya gondawar itu angel nganggo sayur-sayuran, ono lombok tok. Yo jadi pakani sambel tok nek wong dawar ya. Yo gantiin ngono lho, yo oseng-oseng tahu apa ya bibit sayur menjadi itu berarti penelitian menunjukkan bahwa wilayah ini cocoknya menu makanannya. Saya ini coba Anda teliti misalnya masakan orang utara sungai, selatan sungai ini. Ya. Nek nggo utara sungai itu pedes asin Pak senengane Pak. Nek nggo selatan kene berantas ya, selatannya berantas. Manis. Mesti ada manis-manisnya. Iku nek disugokno nang wong ndawar iku panganan apa kok logi. Undang apa? Iso kedute didik Pak. Asam manis, das. Itu hasil penelitian bisa juga dijadikan sumber dasar. Jadi ada kebijakan peraturan daerah yang menunjukkan bahwa setiap daerah itu atau bisa juga contoh lagi. Kenapa sih kendaraan bermotor roda 2 kalau berjalan lampunya harus dinyalakan walaupun siang hari? Itu dasarnya apa? Nek zaman saya ketika motor berjalan zaman saya itu berarti ono masalah. Ini zaman biyen nek demo itu sepeda lampune durung. Ngomong kon minggir kabeh. Jadi pengguna jalan yang berlawanan arah harus. Ya saiki kan enggak. Semua harus nyala. Alasannya mungkin hasil penelitian bahwa ketika lampu nyala, orang akan berpikir, oh berarti sepeda itu mampu ada kecepatan agak hati-hati. Makanya lampu itu kadang dikai kode kan, dim itu nek waktu nek nyala dulu. Tapi saya kan diurupno terus. Nah, berarti nek sepeda sampai moro, berarti sepeda itu melaku. Ada kecepatannya, sehingga diberlakukan aturan lalu lintas perubahan. Setiap kendaraan roda 2 melintasi kendaraan umum, lampu utama harus dinyalakan. Nek gak diurupno hilang kan. Berarti yang berikutnya hubungan sosial. Hubungan sosial itu bisa hubungan antar individu, antar kelompok, antar itu sehingga memunculkan kebijakan, munculkan kesepakatan. Misalnya perjanjian bilateral antar negara, perjanjian antar daerah, atau bisa juga yang terakhir sumber hukum bisa material itu bisa jadi tradisi, kebiasaan. Misalnya kebiasaan kita memperingati 17 Agustus, maka tanggal 17 Agustus tanggal merah. Kayak kemarin tanggal 22 hari santri. Berarti ini termasuk PHBN, PHBI nasional. Maka harus pre-rek. Itu berarti bisa juga sumber material. Kemudian berikutnya, kalau sumber hukum itu dari material. Kalau sumber hukum dalam arti formal bisa diartikan ya, sumber hukum bisa dari undang-undang, kebiasaan, traktat, putusan hakim, doktrin, perjanjian. Itu bisa dijadikan
sini. Jadi misalnya kamu melanggar undang-undang pasal berapa? Pasal 27 ayat 1 kebebasan berkelompok, berserikat, berpendapat. Undang-undangnya. Peraturannya apa? Kebebasan berpendapat. Ada juga kebiasaan ada. Traktat, kalau traktat itu berarti perjanjian. Ya, perjanjian kedua belah pihak. Nah, kalau kedua belah pihak berarti berlakunya ulur kira. Tapi bisa juga misalnya Indonesia kerjasama sama Arab Saudi, berarti berlaku antara dua negara ini, Malaysia, Indonesia sama Arab Saudi. Dan ini perjanjian internasional, ya, semua negara harus mengikuti. PBB, OPO. Kalau doktrin, jurisprudensi itu biasanya putusan hakim. Bisa juga putusan hakim itu menjadi referensi. Alah, bukti ini Pak Indah lo masih gak mau buka pokos, konting absen, terus elemennya masuk. Kan ada kebijakan apa? Hybrid. Jawab mau iri sel apa? Karena undang-undang dia dijamin juga di dalam peraturan. Terus perjanjian awalnya, Pak saya ini kan sambil bekerja ya Pak, nanti saya boleh. Nanti ada kebijakan, ada aturan yang atau bisa juga nek mata kuliah paksan walaupun hybrid kau oleh kudu luring nek sampean gak mlebu ya dan gak mlebu. Jangankan izin kerja, sampean izin Pak mau izin Pak hari ini saya nggak masuk karena sakit, dianggap bolos. Tapi ini Mbak Indah sih gimana ya Pak mau izin Pak tapi hari ini banyak tugas di pemerintahan desa Pak ini. Karena ini sesuai dengan bidangmu, sesuai dengan jurusanmu, kamu dianggap masuk. Karena yang kamu pelajari, yang kamu lakukan, intinya sama. Dan nek loro kan plus ya, tak toleransi. Tuh kejem Pak Bapak, misal seperti itu. Jadi misalnya kalau Reza, Pak mau izin, hari ini saya ada audiensi sama Pak Rektor, silakan monggo, gak mau apa ya. Pak mau izin Pak, saya sekarang lagi males kuliah ngopi Pak. Lah, mantap nih bareng-bareng ya Pak. kan ngopi ya, lawa kon izin lore kata akon yo. Doktrin, jadi pendapat hukum boleh. Nah, tapi nek jurisprudensi itu biasanya putusan hakim dengan kasus yang sama. Iya, Reza Bian tahu ketilang, terus aku ibu STN itu nang pengadilan, kena denda 100.000. Berarti ngono sel, apa mbuat kasus apa sih? Paling yo siap-siap ae duit 100.000 kan lebus STN. Atau mending ini sel. Nek ketilang ngomong nek sama kuliah Pak ini loh karena mahasiswa saya ditunggu dosen saya. Pengalaman saya nggak jadi ditilang karena saya mahasiswa mau belajar. Aku bingung masalahnya. Ketika ditilang, kemana dek? Saya mahasiswa Pak. Dari mana? Universitas Darul Ulum. Mau kuliah. Hah? Apa? Yo, boleh tak Pak? yo, aku mau biaya aja. Perjanjian ini sumber hukum formal, jadi yang bisa mempengaruhi hukum itu bisa perjanjian biasa. Oke, sampai di sini ya. Menit sambung mana ya? Wis tak patoki sumber hukum formal catatannya.